Hai Sobat KPPN Ternate, ketemu lagi dalam podcast Termos Ternate Mbong Sapa-Sapa. Kali ini kita akan membahas tema spesial yaitu Dana Desa. Bersama bintang tamu kita yang spesial juga tentunya yaitu Bapak Mirza Rahmat Suharta. Ya, Pak Mirza boleh perkenalan singkat mungkin Pak? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Wida. Halo Sobat Ternate semua, perkenalkan saya Mirza Rahmat Suharta, biasa dipanggil Mirza. Saya pendatang baru di KPP Ternate, baru dari bulan Mei 2021 kemarin. Jadi ya, salam kenal semua ya. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman selama di Ternate bagaimana Pak? Selama Mei kan ya Pak, Juni, Juli, Agustus, berarti sudah 3 bulan, sekitar 3 bulan di sini, gimana Pak? Yang pasti di Ternate ya warna kulit sedikit lebih menggelap Mbak, karena di Ternate ya pada umumnya mungkin kota pantai gitu ya, panasnya luar biasa, tapi ya hujannya ada juga. Ya asik lah Mbak Ternate Mbak, kalau kata pimpinan saya yang satu lagi, Ternate itu ternyata enak tenan. Oh gitu. Ya, Ternate ternyata enak tenan gitu kata Pak Mirza. Oke, kita mau langsung ke intinya aja nih Pak, mulai pertanyaan tentang dana desa. Oh ya, boleh Mbak. Gimana Mbak? Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya himpun nih Pak, dari pertanyaan yang singkat dulu deh Pak. Apa sih itu dana desa Pak sebenarnya? Dana desa ya Mbak? Iya Pak. Jadi gampangannya dana desa itu ada dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat di APBN, yang nanti dia akan ditransfer ke daerah melalui APBD. Nah nanti penggunanya akan digunakan oleh desa-desa di wilayahnya masing-masing. Nah itu nanti bisa untuk pembangunan di desanya, pengembangan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan ya banyaklah sesuai program-program yang udah ditentukan dari pusat. Kalau contohnya kalau tahun lalu itu untuk penurunan stunting Mbak. Oh, penurunan stunting ya Pak ya. Oke. Kalau untuk penyalurannya itu seperti apa Pak? Penyalurannya bagaimana Mbak? Penyaluran mekanismenya mungkin Pak. Mekanismenya ya. Dana desa itu. Mungkin sebelum ke mekanisme, dana desa itu untuk yang tahun 2022 ini kan ada 3 Mbak. Oh 3. Jadi ada yang kalau garis besarnya mungkin ada 2, BLT, bantuan langsung tunai, dan non BLT. Nanti yang non BLT ini ada 2 lagi, reguler sama desa mandiri. Nah ini penyalurannya diajukannya oleh Pemda tuh ke KPPN masing-masing Mbak. Jadi untuk BLT ada persyaratannya sendiri, reguler ada persyaratan sendiri, dan mandiri pun ada persyaratan sendiri. Jadi untuk masing-masing ya Pak ya? Iya masing-masing. Untuk di KPPN Ternate, di wilayah Pemda yang ada di wilayah bayar KPPN Ternate hanya BLT dan reguler saja. Untuk desa mandiri tidak ada. Oh seperti itu ya Pak. Berarti hanya 2 ya Pak, BLT sama reguler. Iya betul Mbak. Untuk BLT itu seperti apa Pak? Kan tadi ada 2, BLT sama reguler. Nah, kalau BLT boleh dijelaskan itu sistemnya seperti apa? Untuk BLT jadi di masing-masing Pemda udah ditentukan dulu ada namanya KPM Mbak, keluarga penerima manfaat. Nah itu kan ada lah ya formularnya untuk menentukan keluarga ini masuk ke KPM atau tidak berhak masuk KPM. Nanti dari desa sudah ditetapkan ada berapa keluarga penerima manfaat, nanti direkap ke tingkat atas lagi, rekap ke tingkat tadi, sampai akhirnya masuk di kantor pusat, ditetapkan lah kan, oh ini desa ini, misalkan desa di Halmahera Selatan, ada satu desa, dia terdiri dari 70 KPM misalnya. Nah nanti masing-masing dari KPM itu akan mendapatkan alokasi 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Dan ini berlangsung selama 1 tahun atau 12 bulan. Jadi masing-masing KPM itu mendapatkan 300 kali 12 bulan. Berapa tuh Mbak? Berarti 3.600.000 ya. Iya.
Nah nanti Oke. berapa KPM yang ada di satu Pemda, nah itulah pagunya, pagu yang nilai BLT yang harus disalurkan di desa di Pemda itu. Oh, seperti itu ya Pak. Mungkin untuk dari Pagu alokasinya berapa persen atau seperti apa Pak? Kan mengingat ada 2 tadi reguler dan BLT seperti Oh itu Pak. iya, untuk BLT kalau kita merujuk ke aturannya yaitu di PMK 190 tahun 2021, itu PMK tentang pengelolaan dana desa, BLT itu minimal 40% dari pagu dana desa keseluruhan. Oke. Jadi misalkan Pemda Tidore Kepulauan, pagu dana desanya 100 miliar, Oke, misalkan 100 100 miliar gitu kan. Iya. Nanti 40 miliar itu harus dialokasikan untuk BLT. Oke. Sisanya nanti untuk baru untuk dana desa yang gitu ya, Pak? reguler, dan kalau ada yang mandiri baru dengan mandiri. Oh, seperti itu. Nah, untuk syarat-syaratnya mungkin Pak, apakah ada hal yang harus dipenuhi dari desa untuk mengajukan BLT tersebut Pak? Untuk BLT sama rujukannya tetap sama di PMK 190 itu. Jadi pertama kepala desa menetapkan KPM-nya, Ya. ditetapkan dalam Perkades. Nah itu simpel aja sih Mbak, itu bikin Perkadesnya, daftar KPM-nya, keluarga penerima manfaatnya. Nanti kalau udah ada Perkadesnya, direkam di aplikasi OmSpan, online monitoring SPAN. Nanti kalau sudah direkam, baru berikutnya tinggal bikin aja Mbak pengantar sama daftar desanya saja. Oke. Untuk penyalurannya. Cuman kayak KPM apa namanya Pak? Dana desa, surat pengantar dan Iya, daftar daftar desanya desa, aja ya Pak? iya. Oke. Nah, ini kan per bulan ya Pak? Apakah Iya. pengajuannya juga setiap bulan atau seperti apa Pak? Iya betul sekali Mbak. Mungkin kalau tiap bulan mungkin repot juga kali ya, dari Pemda mengajukan tiap bulan, terus mungkin dari dia koordinasi dengan desa. Dimana kan kalau di Maluku Utara sini kan berpulau-pulau ya Mbak ya, jadi Pak. mungkin ada kendala jarak juga, jadi sudah diatur dalam PMK itu pengajuannya per triwulan. Jadi Triwulan 12 bulan itu diajukan per triwulan dalam 4 triwulan berarti ya. Oke. 4 kali. Dalam 1 tahun itu 4 kali, 4 kali. salur ya Pak Iya, ya? betul. Untuk syaratnya berarti sama semua Sama atau semua, Mbak. beda-beda? Sama, semua ya iya. Pak? Oke, berarti seperti itu ya Pak, sama semua. Ya mungkin ini tambahannya Pak, kalau untuk yang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4 Iya. itu syaratnya ditambahi dengan bahwa yang triwulan sebelumnya sudah direalisasikan. Oh, Jadi triwulan 2, triwulan 1-nya harus sudah direalisasikan dulu seperti itu. BLT-nya. Oke Pak. Nah, PLT sudah nih Pak. Kalau untuk yang dana desa yang reguler nih Pak, kan mandiri tidak ada nih Pak untuk di KPPN Ternate ya Pak. Iya. Berarti kalau yang reguler itu seperti apa sistemnya? Untuk yang reguler kan tadi kalau BLT minimal 40% ya. Ya. Kalau yang reguler ini maksimal 60% dari pagu dana desa. Oke, berarti kalau BLT minimal 40%, kalau dana desa maksimal 60%. Ya. Tadi misalkan ya, kembali ke BLT tadi, kalau ternyata jumlah KPM-nya melebihi jumlah KPM setelah dikalikan dengan 300.000 tadi, melebihi dari 40% pagu, ya otomatis dana desanya nanti menyesuaikan. Jadi misalkan jadi 45%, ya dana desanya jadi 55%. Oh, seperti itu. Iya. Mungkin dari syarat-syaratnya mungkin dari yang dana desa ya, yang reguler berarti ya? Iya, dana desa reguler. Dana desa reguler syarat-syaratnya pertama APBDes, terus ada Perkades, terus nanti surat pengantar sama daftar rincian desa. Oke. Nah untuk setiap tahapnya, sebelumnya dana desa itu diajukannya dalam 1 tahun berapa tahap Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Oh ya, kalau BLT tadi kan dibagi 4 ya, per triwulan. Per triwulan. Nah kalau yang reguler ini ada 3 tahap. Oke, 3 tahap. Tahap pertama itu paling lambat bulan Juni kemarin, 21 Juni. Tahap 2
24 Agustus, tapi ini sudah ada perpanjangan menjadi sampai dengan 27 September. 27 September. Dan nanti yang tahap 3 mengikuti ini. Biasanya nanti ada ketentuan dalam langkah-langkah akhir tahun. Nah itu nanti di situ ditetapkan dalam langkah-langkah akhir tahun. Oh seperti itu ya Pak ya. Untuk syaratnya bagaimana Pak? Apakah ada perbedaan dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3-nya? Untuk tahap 1 syaratnya ya tadi APBDes sama surat pengantar dan daftar desa. Untuk tahap 2 surat pertama laporan realisasi capaian output tahun lalu, terus laporan realisasi capaian output tahap 1, lalu nanti disampaikan dengan menggunakan surat pengantar dan daftar rincian desanya. Itu berlanjut ke tahap 3 dan tahap 3 ya Pak berarti? Kalau yang sama saja, tahap 2 ya. Jadi tahap 2 ya, tahap 3 ditambah dengan ini laporan konvergensi stunting. Berarti untuk program stunting memang ada ya Pak? Tapi yang tahun lalu itu, laporan konvergensi stunting tahun lalu. Oh seperti itu. Iya. Oke Pak. Saya mau tanya-tanya sih Pak tentang penyaluran di KPPN Ternate sendiri. Untuk KPPN Ternate ini berapa Pemda yang ditanganinya Pak? Untuk di KPPN Ternate ada 8 Pemda. Pertama Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Talyabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula. Berarti 6 ya Pak? 6 ya. 6 ya Pak, oke. Nah untuk realisasinya mungkin Pak seperti apa? Sampai dengan Agustus mungkin? Untuk sampai dengan Agustus, akhir 31 Agustus, secara keseluruhan sudah ya cukup bagus Mbak. Kalau menurut saya udah sampai 67%. Untuk seluruh, ya 67%. Untuk total ya Mbak, maksudnya itu BLT dan reguler ya, udah 67%. Cukup termasuk bagus atau seperti apa Pak? Kalau misalnya dibanding dengan dana desa di daerah-daerah lain, di KPPN lain gitu, itu udah cukup bagus Mbak. Untuk Maluku Utara cukup bagus ya Pak? Oke. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu tentang tugas fungsi yang bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana desa itu siapa aja? Kalau dari segi KPPN dan segi Pemda mungkin Pak, siapa saja dan tugas fungsinya itu seperti apa? Boleh dijelaskan Pak secara singkat saja. Untuk di KPPN-nya sendiri, kalau jadi KPPN berfungsi sebagai 2 Mbak, sebagai kuasa bun nanti yang menerbitkan SP2D, dan sebagai satker penyaluran dak fisik dan dana desa. Nah nanti sebagai satker kuasa KPA penyaluran dak fisik dan dana desa itu di KPPN-nya ada KPA yaitu kepala kantor, terus nanti ada PPK-nya yaitu kepala seksi bank, dan PPSPM yaitu kepala seksi verifikasi dan akuntansi. Nah itu tugasnya ya sama seperti KPA, PPK dan PPSPM yang lainnya, yaitu mendirikan SPP dan mendirikan SPM ya. Nah untuk di Pemdanya, kalau untuk dana desa ini yang sering bermitra dengan KPPN itu KPPN selaku satker ya, yang itu adalah BPKAD kota atau kabupaten, dan juga DPMD. Jadi BPKAD ini adalah yang nanti membuat surat pengantar sama rincian desanya, sekaligus yang nanti menyampaikan KPPN. Kalau DPMD itu nanti mereka yang mengkoordinir desa-desa, ya, yang membuat ya namanya kan ya yang membidangi desa lah kan DPMD kan. Mungkin itu Mbak secara singkat Mbak. Untuk percepatan yang dilakukan oleh KPPN Ternate itu seperti apa Pak? Maksudnya percepatan, bagaimana cara KPPN Ternate untuk melakukan percepatan penyaluran
Seperti apa? Apa yang harus langkah strategis mungkin maksudnya gitu ya. Langkah strategis seperti itu, Pak. Ya, kalau sekarang kan udah zaman teknologi ya, kita dimudahkan. Jadi koordinasi dengan Pemda tuh ya kita selalu mengupdate informasi apabila ada ketentuan-ketentuan baru, apabila ada tenggat waktu, batas waktu pengajuan kayak tadi kan tahap 1 kan bulan Juni ya. Jadi di awal Juni, di akhir Mei sampai awal Juni itu kita sudah sering bersurat ke Pemda, terus kita membuat grup WhatsApp juga, Mbak. Ada grup WhatsApp ya, WhatsApp grup juga, kita selalu posting situ mengingatkan, yo ini udah mau 3 minggu lagi batas waktu tahap 1, yo segera diinikan, koordinasi lagi dengan desa-desa misal gitu. Terus ya bersurat juga. Terus ya kita apabila ada dari Pemda sama BPKAD, DPMD nelpon ya mungkin kita harus selalu responsif, Mbak. Oke. Untuk misalnya kendala-kendala dari Pemda seperti apa, Pak, yang biasanya sering dikeluhkan ke KPPN Ternate? Ya seperti yang tadi kan, Maluku Utara, kepulauan, desanya tersebar. Ya cerita salah satu BPKAD atau DPMD itu dari desa ke ibu kota kabupaten tuh ya bisa memakan sampai 5 jam atau berapa, dan itu mungkin jalannya tidak bisa disamakan dengan di Jawa kan, Mbak ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau ada longsor ya udah nggak bisa lewat lagi. Jadi ya kendalanya mungkin lebih banyak di situ, Mbak. Mungkin jarak aja. Jarak. Berarti dan sama di desa tuh banyak desa yang mungkin belum ada internet. Kalau sekarang kan sebenarnya ya, Pak? Ya itu komunikasi juga ya. Oke. Untuk biasanya kendalanya itu dikeluhkannya ketika kapan, Pak? Apa setiap waktu atau ada waktu-waktu tertentu atau seperti apa? Pengalaman saya di 2 kali deadline ini. Ya, Pak, gimana? Ya. Pengalamannya? Boleh diceritakan, Pak? Mepet deadline, Mbak. Tetap mepet ya, Pak ya? Iya. Walaupun sudah diinfokan di grup atau seperti apa? Ya mungkin Pemda banyak kendala juga, mungkin ya, mereka pun disibukkan dengan tugas-tugas yang lain, jadi ya adalah mungkin yang miss atau gimana, Pak. Tapi untuk penyalurannya maksud saya berhasil kah, 100% kah, atau ada yang tidak salur atau seperti apa, Pak? Untuk tahap 1 alhamdulillah sampai dengan batas waktunya sudah dapat disalurkan 100%. Yang tahap 2 ini ada 2 desa, Mbak, yang sampai dengan batas waktu 24 Agustus itu gagal salur ya, karena tadi, Mbak, jarak antara desa ke DPMD ke ibu kota kabupatennya itu jauh, terus komunikasi pun agak susah, jadi informasinya tuh dia mau hubungin kepala desanya nggak bisa gitu kan. Iya, Pak. Ya sehingga akhirnya ya gagal salur. Ya cuma ya alhamdulillah ada kebijakan dari pemerintah, mungkin melihat karena ada cukup banyak desa yang belum salur tahap 2, jadi ada kebijakan diperpanjang sampai 27 September. Yang mudah-mudahan yang 2 desa tadi bisa salur, Mbak. Oke, seperti itu ya, Pak ya. Berarti posisinya masih ada 2 desa lagi ya, Pak? Iya. Oke. Terus mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Pak ya. Ini pesan dari KPPN Ternate untuk pengelola atau pihak-pihak yang berhubungan dengan penggunaan dana desa atau penyaluran dana desa ini itu seperti apa, Pak? Ya mungkin koordinasi di Pemda, di internal Pemda antara BPKAD, DPMD dan desa, kepala desa mungkin perlu ditingkatkan, monitoringnya lebih diperkuat lagi, dan juga koordinasi dengan ke KPPN juga lebih diperkuat lagi. Mungkin itu, Mbak. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke. Kalau kalau
KPPN menyurati, jangan bosan-bosan ya, diingatkan gitu kan. Diingatkan lewat grup WhatsApp, 5 hari lagi deadline, 2 hari lagi deadline tuh ya. Jangan bosan-bosan. Demi kebaikan bersama. Seperti itu ya Pak ya. Oke teman-teman, sudah cukup berarti Pak pertanyaan mengenai dana desa ini. Terima kasih untuk teman-teman. Boleh saya tambahkan satu lagi Mbak? Ya, seperti gimana mungkin Pak? Ini ya apa yang paling utama ya Mbak? Oh ya, silahkan Pak. KPPN Ternate dalam melakukan pelayanan ini, pelayanan penyaluran dana desa, dak fisik maupun pelayanan-pelayanan lainnya, KPPN Ternate tidak mengenakan biaya 1%, Rp1 pun, alias layanan KPPN Ternate adalah Rp0, alias gratis. Jadi mohon buat rekan-rekan, sobat Ternate sekalian, tidak usah memberikan apa-apa ke kami dalam pelayanan kami ya. Mungkin itu Mbak. Oke, berarti pelayanan KPPN Ternate Rp0 ya Pak ya. Iya. Terus kita bekerja untuk sesuai tusi kita. Betul, seperti itu. Jadi tidak perlu membayar istilahnya atau memberikan sesuatu untuk KPPN Ternate. Seperti itu Pak? Betul Mbak. Gratis dan tidak perlu memberikan sesuatu apapun. Gratis dan tidak perlu memberikan sesuatu. Iya. Oke Pak. Mungkin kalau mau memberikan sesuatu, doakan saja. Iya. Biar para pegawai KPPN Ternate sehat-sehat. Amin. Oke Pak, kita udah ada di pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih sudah datang di podcast Termos hari ini. Iya, sama-sama Pak, sudah diundang. Iya, sama-sama Pak. Sobat Termos sekalian, jangan lupa like, subscribe, and share ya.
teman-teman semua. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah.